menjelaskan tentang suatu layanan perpustakaan yang mana sesuai dengan naskah yang telah saya kirimkan yang kemarin, yang temanya edukasi layanan pasca pandemi. Kenapa saya memilih konsep seperti ini atau tema seperti ini? Kan menurut saya pelayanan itu adalah bagian terpenting dalam suatu perpustakaan, salah satu bagian terpentingnya, karena tanpa layanan perpustakaan juga akan mati. Sebagai seorang pustakawan, tentu kita lebih memahami peran utama dari perpustakaan tersendiri. Nah, sebagaimana yang saya rangkum, ada 3 peran utama dari perpustakaan. Yang pertama, yaitu sebagai perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan. Nah, kita tahu perpustakaan inilah sebagai pusatnya ilmu pengetahuan. Karena dalam perpustakaan itu mengandung semua koleksi-koleksi yang mana hampir semua itu dinyatakan keasliannya, kesahihan keinformasiannya. Sehingga informasi-informasi yang bersifat hoaks itu bisa dibasmi dengan mudah. Nah, yang kedua, perpustakaan sebagai pemberdayaan masyarakat. Nah, sebagai seorang pegiat literasi, pustakawan, tentu kita harus menekankan bahwasanya membaca itulah hal yang bagian penting dalam kehidupan. Nah, maka perpustakaan inilah yang berperan sebagai penyalur kemampuan untuk membina masyarakat menjadi agar lebih cinta akan membaca. Nah, selanjutnya perpustakaan sebagai pusat kebudayaan. Nah, kebudayaan di daerah tersebut tuh, di daerah perpustakaan setempat itu pasti akan terekam jelas pada perpustakaan. Nah, maka dari itu kita sebagai pustakawan, sebagai pegiat literasi, tentu harus melestarikan kebudayaan tersebut sehingga mampu menjadi acuan, mampu menjadi referensi oleh masyarakat yang akan datang. Maka dari itu, hampir setiap perpustakaan menghidupi alinea kehidupan. Baik itu pada instansi pemerintahan, swasta, baik itu organisasi, sekolah-sekolah, perguruan tinggi, ataupun bahkan perusahaan-perusahaan juga melibatkan perpustakaan di dalam kegiatannya. Karena begitu pentingnya suatu perpustakaan dalam kehidupan. Nah, mengacu pada situasi saat inilah, makanya banyaknya inovasi-inovasi baru, kreativitas baru yang hadir gitu. Nah, kita sebagai pengelola perpustakaan itu tidak tinggal diam saja, kita juga harus ikut andil gitu. Nah, sebagaimana banyak teknologi yang beredar sekarang ini, baik itu dalam teknologi komunikasi, informasi, maupun dalam intelektualnya. Nah, perpustakaan juga harus bisa bersanding seperti itu. Makanya kita menggabungkan suatu perpustakaan dengan teknologi sehingga menghasilkan yang namanya perpustakaan digital, yang mana sudah banyak berkembang pada saat ini. Itu suatu terobosan yang luar biasa seperti itu. Nah, manfaatnya banyak. Pertama, aksesnya lebih mudah. Nah, karena kita dianjurkan untuk tetap di rumah saja karena kehidupan seperti ini, menjaga jarak dan tidak pada kerumunan, maka itu untuk mengaksesnya itu bisa melalui gadget atau HP kita sendiri. Nah, kedua, meminimalisir kerusakan dari bahan pustaka sendiri. Yang mana pada perpustakaan digital ini tentunya kita menggunakan bahan-bahan yang lebih digital atau gitu. Nah, artinya kita men-soft copy-kan atau bahan-bahan yang hardnya dalam bentuk fisik kita ubah menjadi soft copy. Maka itu dijadikan sebagai upload untuk dibaca oleh para pemustaka. Yang selanjutnya, manfaatnya itu memiliki akses yang ganda. Pada perpustakaan konvensional, itu tersedianya koleksi sangat terbatas. Apabila telah dipinjam pada semua orang, tentu koleksi itu hanya tinggal beberapa saja lah gitu. Dan itu tidak juga bisa dipinjamkan semuanya. Nah, pada perpustakaan digital ini, koleksi-koleksinya itu lebih bisa diakses banyak orang tanpa ada batasnya waktu itu. Tanpa ada batas dalam bentuk fisik. Nah, karena umumnya koleksi pada perpustakaan digital ini tentunya lebih bersifat file, soft file. Nah, selanjutnya pada ruangan. Ruangan ini pada perpustakaan konvensional juga menjadi masalah besar sebenarnya. Karena dekorasi ruangan, interior ruangan itu menjadi hal yang penting gitu untuk menjaga kenyamanan, ketentraman dari perpustakaan itu sendiri.
Namun bagaimana dengan perpustakaan digital ini? Nah, untuk ruangnya tidak perlu tidak memiliki hal-hal yang besar seperti itu. Cukup kita memberikan satu penyimpanan yang pas, yang fleksibel, yang mampu menampung banyak pengguna seperti itu, sehingga tidak terjadinya error correction pada para pembacanya, sehingga pembaca menjadi lebih nyaman dan apa yang mereka cari dapat ditemukan pada perpustakaan digital kita sekarang ini. Nah, itulah sedikit manfaat atau sedikit keuntungan dari perpustakaan digital. Namun tatanan kehidupan selalu berubah. Tentu kita tidak hanya berkonsep pada digital ini saja. Maka dari itu adapun inovasi-inovasinya, baik itu dalam pandemi sekarang ataupun suatu saat nanti, perpustakaan lebih berkembang lagi, perpustakaan lebih fleksibel. Selain pada perpustakaan digital ini, tentu kita memiliki inovasi-inovasi lain yang tentunya lebih mempermudah, lebih memberikan kenyamanan kepada pustaka. Contohnya pada layanan antar jemput bahan pustaka. Nah, layanan ini sama seperti layanan makanan lainnya seperti GoFood atau yang lain itu, yang mana mereka tinggal pesen dan barangnya datang ke rumah. Nah, ini kita lebih khususkan kepada bahan-bahan pustakanya sendiri seperti koleksi-koleksi dari perpustakaan itu sendiri. Nah, ini juga termasuk dalam proses peminjaman koleksi, karena di sini kita menyediakan jasa-jasa peminjaman, bukan penjualan dari koleksi tersebut. Nah, karena sebagian orang memiliki pemikiran bahwasanya koleksi yang secara fisik itu lebih sahih daripada apa saja yang berada pada shelf filenya. Nah, sesungguhnya perpustakaan itulah harus memberikan kenyamanan kepada masyarakat, kenyamanan kepada pembacanya. Bagaimanapun juga itu, perpustakaan juga harus menjadi pelayan masyarakat untuk menjaga kemampuan minat baca, sehingga kemampuan mengenali informasi, kemampuan mengamati informasi masyarakat lebih bisa atau lebih pandai. Nah, bagaimanapun itu, perpustakaan tetaplah menjadi fleksibel, tetaplah memiliki eksistensi baik walaupun keadaan dunia ini semakin berubah tatanannya. Nah, mungkin itulah sedikit video demonstrasi dari saya sendiri, Fandi Putra Pratama, selaku peserta dari lomba karangan interaktif jilid 3 ini yang dilakukan oleh HMJ Ilmu Perpustakaan Informasi Islam. Nah, jika ada salah kata ataupun ada yang tidak benar, itu dari salah saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.